Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi sholatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najahu wassalam. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, serta ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini, puasa ke-25, kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjalankannya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang takdir, maka apapun yang terjadi di dunia ini semuanya telah direncanakan oleh Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan, baik yang berupa musibah maupun karunia, semua telah sesuai dengan rencana, kehendak, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sedang diberi nikmat oleh Allah, diberi takdir oleh Allah yang berupa kesenangan, semua pasti bisa menerima dengan ikhlas dan senang hati. Cuman permasalahannya, kalau Allah sedang memberi takdir yang buruk, bagaimanakah sikap kita? Bisakah kita menerima dengan ikhlas dan ridho kepada Allah? Padahal kalau kita bisa menerima dengan ikhlas, pasti akan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kita tidak ikhlas, juga tidak akan diridhoi oleh Allah. Para pemirsa rahimakumullah, ada beberapa cara yang bisa kita terapkan supaya kita bisa belajar ikhlas dalam menerima takdir Allah. Yang pertama, yakinlah bahwa Allah pasti menghendaki yang terbaik buat hambanya. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia ingin menguasai semuanya, ingin memiliki semuanya, padahal itu tidak baik menurut Allah. Dan kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu, tidak suka melakukan sesuatu, padahal itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dari ayat ini jelas bahwa Allah lebih tahu apapun yang terbaik buat hambanya, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Para pemirsa rahimakumullah, cara yang kedua adalah yakinlah bahwa takdir apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti sesuai dengan ukuran kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah tidak akan memberi beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Artinya, kalau ada di antara kita sedang merasa diuji oleh Allah, sedang merasa diberi takdir yang sesuai dengan keinginan kita, percayalah, karena Allah mengetahui bahwa pundak dan hati kita kuat untuk menerimanya. Adapun cara yang ketiga adalah yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Habis gelap terbitlah terang. Para pemirsa rahimakumullah, janganlah menyalahkan takdir. Karena semua peristiwa yang ada di dunia ini sudah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai manusia adalah selalu belajar dan belajar untuk bisa menerima takdir Allah dengan ikhlas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.